Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Bikin nangis, serumah dengan adik kandung. Tak disangka tiap malam suamiku lakukan ini di kamar itu. Aku tidak akan pernah melupakan kejadian 2 tahun silam saat adikku Nida mengatakan bahwa dia sedang mengandung. Betapa terkejutnya aku saat itu, sebab Nida tidak punya suami dan aku juga tidak pernah mendengar dia berkencan dengan seorang pria. Saat itu kami berdua sedang makan di kafe karena aku lihat belakangan Nida sering murung dan nampak tidak punya selera untuk makan. Lalu aku ajak dia untuk datang ke kafe. Mungkin di sana dia akan bercerita. Benar saja, terungkap alasan yang membuat dia mengurung diri. "Aku hamil, Mbak," kata Nida. Aku terkejut, sangat terkejut. Aku merasa gagal untuk menjaganya. Padahal yang aku tahu Nida wanita baik-baik dan penurut. Saat itu aku tidak berpikir Nida memiliki kekasih dan waktu aku menanyakan siapa ayah biologis dari anak itu, Nida justru tidak menjawabku. Dia hanya menunduk. Sesekali air matanya terjatuh. Dia hanya bisa memandang langit dengan pandangan nanar. Aku tahu betul perasaannya, tetapi lelaki itu harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab dah. "Aku gak mau kamu punya anak tanpa punya suami. Gimana kata orang?" Nida mengatakan bahwa dia tak mau membuat aku semakin kecewa lantaran dia mengatakan hal yang sejujurnya. Awalnya aku mengatakan bahwa aku sudah sangat kecewa. Lantas hal apa lagi yang akan membuatku lebih kecewa daripada ini? Sejak kecil aku selalu merasa kesepian. Ibuku meninggal saat usiaku 6 tahun, sedangkan ayah selalu pergi untuk bekerja. Aku dan Nida hanya bisa saling mengandalkan satu sama lain. Usia kita memang hanya terpaut 3 tahun, tetapi aku bagi Nida sudah seperti sosok ibu. Keadaan keluargaku yang seperti ini membuatku selalu bermimpi akan memiliki keluarga yang utuh dan dapat dicintai oleh suamiku kelak. Itulah mengapa aku sangat bahagia saat bertemu dengan Anton. Anton merubah hidupku. Saat itu usiaku 24 tahun dan Anton 31 tahun. Dia memiliki kepribadian yang santun dalam berbicara dan juga pendiam. Sejak awal kami bertemu dan menjalin hubungan, kami memang berkomitmen untuk melangkah ke arah yang lebih serius. Pandangan Anton terhadap pernikahan juga sama sepertiku dan lebih pentingnya adalah dia menerima keadaan keluargaku. Selama 1 tahun kami berpacaran, Anton belum pernah bertemu dengan Nida karena dia kuliah di luar negeri. Sekitar 1 tahun 1 bulan ketika Anton pulang dari luar negeri, dia melamarku dan kebetulan Nida kembali ke rumah dan mereka berdua bertemu untuk yang pertama kalinya. Tentunya aku ingin Anton dan Nida bisa akrab seperti kakak adik, tapi aku terkejut dengan chemistry yang mereka miliki waktu itu. Mereka mempunyai minat yang sama dalam permainan komputer dan maraton, di mana kedua hal itu sama sekali tidak aku sukai. Aku lega mereka berdua memiliki ketertarikan di dunia yang sama sehingga akan jauh lebih mudah untuk mengakrabkan diri. Setelah 1 tahun lebih menikah, aku melahirkan anak laki-laki pertamaku. Dia bernama Vian dan sangat mirip dengan Anton. Kehadiran Vian di kehidupan kami membuatku fokus untuk membesarkan Vian yang semakin hari semakin energik. Sejak saat itu pula aku dan Anton memutuskan agar aku menjadi ibu rumah tangga saja dan merawat Vian, sementara Anton pergi untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan kami. Aku senang karena memiliki Vian sehingga aku tidak pernah menanyakan perubahan bisnis Anton yang semakin kesini semakin sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Pernah saat itu dia pergi dan tidak pulang selama hampir 1 bulan. Aku percaya saja karena Anton selalu menjelaskan sebelum aku bertanya.
Katanya hal ini dia lakukan untuk promosi agar bisa menunjang kehidupan kami dan tentunya masa depan Vian. Pada saat itu Nida dinyatakan lulus dari universitas dan mulai gencar mencari pekerjaan. Seiring dengan pertumbuhannya, aku dibuat terkejut karena dia memutuskan untuk pindah dari rumah ayah ke apartemennya sendiri. Aku heran, Nida sangat takut tinggal sendiri, tapi aku lebih heran lagi karena dari mana dia mendapatkan uang untuk menyewa apartemen, pekerjaan saja dia belum punya. Keherananku tidak berhenti di situ saja. Aku menanyakan pada Nida dari mana dia mendapatkan uang untuk menyewa apartemen. Nida selalu mengatakan dia ikut membantu bisnis temannya, makanya dia bisa menyewa apartemen dengan biaya yang sangat rendah. Tapi berapa uang yang dia dapatkan dari membantu temannya? Karena beberapa kali aku melakukan video call dengan Nida dan tampaknya dia mulai sering menggunakan kosmetik dan apartemennya tidak terlihat seperti apartemen yang murah. Tapi aku tepis pikiran burukku saat itu. Suatu hari aku berkunjung ke apartemen Nida. Sesampainya di sana aku membantu Nida untuk merapikan cucian bersih ke lemari pakaiannya. Tiba-tiba saat aku membuka lemarinya, aku menemukan banyak lingerie nakal tersusun rapi di sana. Aku berasumsi bahwa Nida punya pacar, tapi aku membiarkannya saja, toh nanti Nida pasti akan cerita padaku. Suatu ketika saat Vian sudah berusia 18 bulan, aku tidak sengaja melihat pesan teks yang masuk ke dalam HP suamiku. Saat itu Anton sedang mandi, entah apa yang mendorongku untuk membuka pesan itu. Mungkin saat itu aku merasa bahwa ada yang janggal dari suamiku akhir-akhir ini. Dan betapa terkejutnya aku ketika membaca kata per kata yang ada di pesan itu. Begini bunyinya. Saya ingin tidak mengenakan apa-apa. Pesan ini membuat aku terpukul dan tidak terasa menjatuhkan air mataku. Vian yang melihatku menangis langsung memelukku. Dia memang belum pandai bicara, tapi dia bisa merasakan kesedihan yang aku rasakan. Cepat-cepat aku mengelap air mata itu saat kulihat pintu kamar mandi mulai terbuka kembali. Aku simpan apa yang aku lihat tadi, secepatnya akan aku cari tahu. Keesokan harinya aku menyadap HP Anton. Satu persatu pesan pun aku baca. Dan aku menyadari bahwa Anton telah berselingkuh di belakangku dengan seorang wanita berinisial N. Jika kulihat histori pesannya, mereka telah berhubungan sejak 1 tahun belakangan. Semakin sakit hatiku menyadari bahwa N sering mengirimkan bentuk tubuhnya, kadang-kadang menggunakan lingerie, dan Anton menjawab pesan itu dengan jawaban nakal yang jelas itu membuat dadaku terbakar dan lemas. Aku langsung menangis, tega sekali Anton menduakanku. Tetapi saat itu aku memilih untuk diam. Aku perlu mengumpulkan bukti yang lebih banyak dan tentunya membongkar siapa wanita di balik N itu. Suatu hari aku mengetahui bahwa mereka akan bertemu di suatu restoran. Tetapi sehari sebelumnya Nida menelponku dan mengajak bertemu. Aku tahu belakangan ini dia terlihat sangat murung dan lesu. Akhirnya aku iakan pertemuannya. Kami pun bertemu di sebuah kafe. Di sanalah dia bercerita tentang kehamilannya. Sayangnya Nida bersikeras untuk tidak mengatakan siapa pria yang tega menghamilinya. Aku sempat menawarkan uang untuk membantunya tanpa menyadari sebelumnya bahwa pria yang selama ini membiayainya adalah suamiku sendiri. Sampai kepada pertemuan suamiku dengan wanita itu, aku diam-diam mengikutinya dan sudah duduk di bangku yang tertutup. Hancur hatiku saat itu, mengetahui bahwa simpanan suamiku adalah Nida, adikku sendiri. Mereka berpelukan, parahnya lagi Anton terlihat mencium perut Nida yang semakin membuncit itu. Tak mau semakin menahan rasa sakitku, aku pun menghampiri mereka. Aku berjalan ke arah Anton dan Nida dengan menggendong anakku. Air mataku sudah tak terbendung lagi. Aku tidak peduli apa yang orang lihat. Aku ingin segera berbicara dengan suami dan adikku. Tentu mereka kaget dengan kehadiranku. Nida bersujud dan meminta maaf padaku. Dia mengatakan, "Maafkan aku Mbak Bella, aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Aku khilaf Mbak." Begitu katanya.
Sama seperti suamiku, dia juga mengaku khilaf, tetapi aku tidak bodoh. Nida mengaku padaku bahwa selama dia tinggal di rumahku, kerap kali suamiku datang ke kamarnya dan berhubungan layaknya suami istri. Hingga akhirnya dia menyelesaikan kuliahnya dan memilih tinggal di apartemen agar bisa bebas melayani suamiku. Rupanya selama ini Anton tidak pergi ke luar negeri, melainkan tinggal di apartemen bersama dengan Nida. Sambil menangis aku mengatakan ingin bercerai dengan Anton, dan tanpa mengatakan apapun lagi aku pun pergi meninggalkan mereka berdua. 2 tahun pun berlalu, aku tidak pernah berbicara atau bertemu dengan keduanya kecuali melalui perantara pengacara. Aku pun tidak pernah melihat mereka meski di acara keluarga atau pesta lainnya. Tetapi ayah mengatakan bahwa kini Anton dan Nida sudah hidup bersama dan Nida melahirkan bayi laki-laki yang sangat mirip dengan anakku. Hari itu aku menyadari suatu hal. Nida dan Anton telah merasakan jatuh cinta saat pertama kali aku memperkenalkan mereka berdua. Namun mereka sama-sama takut untuk menyakiti perasaanku. Tetapi dengan ketidakjujuran itu mereka telah menyakitiku jauh lebih dalam dan lukanya pun berdampak pada anakku. Aku tidak menyesali kejadian itu. Bagiku semua sudah terjadi dan tidak perlu kusesali lagi. Sekarang aku telah menemukan seseorang yang mau menerima aku dan anakku. Aku pun telah pindah dari kota yang hanya berisi luka itu. Aku menata kehidupanku yang baru dan membesarkan anakku dengan suamiku. Hanya orang tertentu saja yang tahu kisahku ini. Aku memilih untuk tidak menceritakannya dengan siapa-siapa. Aku telah mengubur semua masa laluku dan kembali membuka hidup yang baru. Dari kisah ini kita belajar bahwa kejujuran adalah segalanya. Lebih baik jujur daripada menimbun kebohongan yang hanya akan membuat kehancuran setelahnya. Seperti halnya yang menimpa Bella. Dia harus merasakan sakit yang teramat dalam karena ketidakjujuran antara adik dan mantan suaminya. Bella pernah berpikir mungkin jika saat itu adiknya jujur, maka rasa sakit yang akan dia rasakan tidak akan sebesar ini. Namun semua telah terjadi. Yang bisa Bella lakukan adalah menerima takdir Tuhan dan tetap melanjutkan hidupnya. Kini dia menemukan pria yang jauh lebih baik daripada mantan suaminya, yang juga bisa menerima kehadiran anaknya dan membantu Bella untuk mengatasi traumanya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.